membahas soal film Sri Asih. Sri Asih akhirnya merilis trailer terbaru. Aku akan nge-breakdown trailernya ya. Yang pertama yang aku takjub dari trailer ini tuh kita langsung disajikan premis yang akan nanti menjadi sebuah premis cerita yang akan menjadi fokus cerita di Sri Asih di film pertamanya ini. Sri Asih seperti kita tahu sudah sempat muncul di Gundala ya, di end credits Gundala, sehingga kita pikir Sri Asih ini memegang peranan penting, tapi di sini kelihatan banget bahwa Sangti nih mungkin namanya ya, itu Sri Asih ini belum tahu persis kenapa dia terpilih menjadi Sri Asih modern, karena ini akan lebih fokus kepada Sri Asih modern. Tentunya ini terjadi sebelum film Gundala. Yang kita tahu Sri Asih di film Gundala itu sudah menemukan kekuatannya, sudah menemukan berproses sebagai orang yang terpilih menjadi bagian dari orang-orang super yang ada di Bumi Langit Cinematic Universe gitu ya. Dan ini kita lebih disajikan kepada masa kecilnya Sri Asih itu sendiri seperti apa, daripada premis cerita yang akan digarap seperti apa. Bumi Langit masih berfokus kepada, kalau lihat di trailer ini, masih berfokus kepada isu masyarakat yang merasa mendapatkan ketidakadilan dari segi manapun gitu ya, dari segi bentroknya, dari segi pemilihan ceritanya, pemilihan bagaimana kehidupan kontras antara orang kaya dan orang miskin gitu ya. Itu yang masih menjadi fokus di Sri Asih 2022 ini. Kita akan disajikan Sri Asih masa kecil tentunya. Dan aku masih belum tahu sih maksudnya Sri Asih ini apakah dari kecilnya sudah hidup di keluarga yang memang kebudayaan banget, atau nanti dia akan bertemu sama kekuatannya yang berhubungan sama budaya Jawa gitu ya. Setelah dia mendapatkan kekuatan atau terpilih setelah dia dewasa, atau lebih tepatnya gini, mungkin dia tidak tahu Jawa sama sekali, tidak tahu budaya sama sekali. Misalnya dia adalah seorang wanita modern yang tiba-tiba terpilih untuk menjadi Sri Asih dan memegang jubah Sri Asih. Kalau di komiknya Sri Asih ini mendapatkan kekuatan ketika dia sedang melakukan kegiatannya dan tiba-tiba didatangi oleh seorang dewa yang bernama Sri Asih, dan dia akan menjadi inang dari Sri Asih tersebut gitu ya. Apakah itu akan diambil, aku masih belum tahu, tapi misalnya itu pun yang diambil, berarti kita akan disajikan sama kehidupan modernnya Sri Asih atau inang dari Sri Asih ini, alter ego dari Sri Asih ini sebelum dia menjadi Sri Asih. Dan gaya-gaya fightingnya Sri Asih ini juga bisa dibilang dari film Sri Asih ini juga masih gaya-gaya fighting modern yang menjadi fokus dari tetap ada sisi laganya, tapi
ditegaskan bahwa ini adalah kemungkinan adalah Sri Asih yang mendapatkan kekuatan dari dewa bernama Sri Asih ini, seorang remaja perempuan modern yang mendapatkan kekuatan Sri Asih ini. Jadi masih ada sisi modernnya yang akan diangkat gitu ya. Pevita Pierce di sini cantik banget, di sini cocok banget untuk memerankan Sri Asih. Di sini Bumi Langit Cinematic Universe tidak salah memilih, tidak sama sekali salah memilih untuk memilih Pevita untuk memerankan alter ego dari si Asih ini. Karena dia memang ketika saya melihat fightingnya, memang dia mempunyai lekuk atau cara gerak yang bisa dibilang cocok untuk memerankan Sri Asih. Begitu saya lihat di end credit scene-nya Gundala, kedatangan Sri Asih gitu ya, setelah Gundala mendapatkan shoot terbarunya, aku pun udah ngelihat bahwa dia udah punya lekuk tubuh yang menggambarkan bahwa dia udah menguasai bela diri itu, menguasai jurus-jurusnya Sri Asih ini sudah lama banget gitu ya. Tapi aku yakin bahwa Pevita Pierce juga belajar di sini dan itu nggak kelihatan sama sekali gitu. Gini, Bumi Langit biasanya dia mempunyai sisi gelapnya sendiri. Sisi gelap dari Bumi Langit ini masih tetap ada di sisi gelapnya. Maksudnya gini, dia menggambarkan banget kehidupan kontras dari si kaya dan si miskin, atau kehidupan yang keras dari masyarakat Indonesia yang bisa dibilang menjadi sebuah fokus yang membuat dunia Bumi Langit ini terkesan kacau balau sekali, terkesan bahwa dia mempunyai masalah yang begitu rumit gitu ya. Kita kan udah diperkenalin tuh sama big bad villain yang akhirnya muncul gitu ya, karena bisa dibilang kesalahan yang Gundala gitu ya, karena suatu hal yang dilakukan sama Gundala sehingga Kiwi Lauk yang menjadi big bad villain dari si Bumi Langit Cinematic Universe itu muncul gitu ya. Mungkin setelah kita diperkenalkan sama seperti apa si Sri Asih itu tersendiri di film ini gitu ya, seperti apa kehidupan alter ego dari Sri Asih sebelum menjadi Sri Asih, atau seperti apa kehidupan keremajaannya Sri Asih itu, kita kan disajikan bagaimana setelah dia menolong Gundala dan akhirnya terkuak bahwa Kiwi Lauk atau big bad villain di BCU akhirnya bangkit karena kesalahan yang dilakukan sama Gundala. Sebenarnya dibilang kesalahan sih bukan ya, memang sudah seharusnya itu terjadi, karena memang itulah satu-satunya cara waktu itu untuk menghentikan serum yang membuat nanti para janin memiliki pengetahuan yang bobrok gitu ya. Dan itulah cara satu-satunya yang bisa dilakukan sama Gundala untuk menahan hal itu bisa terjadi dan mempengaruhi dunia Bumi Langit ini. Nah, aku yakin peranan penting di sini ada pada Bu Christine Hakim yang akan memerankan salah satu karakter yang
tahu betul tentang sejarah dari Sri Asih ini seperti apa, dan dia akan jauh lebih membantu, maksudnya akan membantu alter ego dari Sri Asih ini untuk mengetahui kenapa ya dia terpilih untuk menjadi Sri Asih. Aku pengen sih ngelihat bagaimana sih kehidupannya Sri Asih atau aksinya Sri Asih di film pertamanya ini, karena kan kita udah nungguin dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, dan bahkan dari Gundala itu 2019, by the way 3 tahun lalu berarti kan udah digarap dengan sebegitu lamanya. Aku berpegang atau berkeyakinan penuh atau mempunyai kepercayaan penuh kepada si tim produksi, sehingga dia bisa menyajikan si film yang nggak akan mengecewakan sih. Aku harapnya gitu. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.